Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah produk kita dipasarkan oleh pabrik maklun? Kemudian, apakah produk saya akan dipasarkan oleh pabrik maklun? Kalau misalnya semua dikerjain oleh pabrik maklun, terus Anda ngapain? Oke, bercanda ya. Perlu Anda tanyakan juga kalau misalnya di pabrik maklun itu ada yang menawarkan pemasaran juga. Ditanyain gitu, pemasarannya itu atau marketingnya itu ngapain aja? Apakah hanya posting di Instagram, bikin konten aja, atau bagaimana gitu? Perlu Anda ingat bahwa yang namanya marketing strategi itu tidak hanya posting-posting aja ya, tapi ada strateginya dan ada action plan-nya. Jadi misalnya strategi produknya seperti apa sih? Apa sih USP-nya gitu? Keunikannya apa sih? Kemudian yang kedua adalah harganya harus berapa sih gitu kan. Kemudian produk Anda ini harus ditempatkan di mana aja, karena kan masing-masing brand, masing-masing produk kan tentu punya target market yang berbeda kan gitu. Jadi Anda yang paling tahu sebagai brand owner. Nah kemudian promosinya bagaimana, dan aktivitas ini adalah terus menerus ya. Jadi sebenarnya marketing strategi itu tidak hanya posting-posting aja ya, kemudian cara mengedukasi tentang produk ada seperti apa, kemudian juga customer database ya kan. Terus habis itu tuh aktivitas sejak launching sampai saat ini harus ada evaluasinya gitu. Nah kira-kira seperti ini dilakukan nggak oleh pabrik maklun gitu. Kemudian membuatkan strategi juga nggak? Karena kalau misalnya posting-posting aja mah mendingan kerjain sendiri gitu ya, atau misalnya meng-hire agency yang memang expertise-nya ada di sana. Tapi yang pastinya adalah branding, marketing, dan hasil revenue yang dihasilkan oleh aktivitas Anda itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jadi Anda harus take this responsibility ya. Jadi jangan taruh di bahu orang lain gitu. Apalagi ingat bahwa pabrik maklun ini fungsinya adalah untuk memproduksi produk Anda karena Anda belum memiliki pabrik, sehingga Anda bisa memasarkannya secara legal kan. Kalau misalnya Anda punya pabrik sendiri kan nggak mungkin dong Anda maklun kan, kecuali perusahaan Anda sudah besar gitu ya, kemudian bikin produk baru dan Anda merasa bahwa pabrik Anda itu sudah tidak punya kapasitas lagi untuk membuat produk ini gitu, atau mungkin bukan prioritas, kemudian Anda lempar ke pabrik maklun untuk buat. Oke, balik lagi ya. Jadi ada strategik, ada taktiknya juga kan. Taktik ini ada kaitannya dengan action. Nah, apakah Anda yakin Anda menyerahkan aktivitas marketing ini kepada mereka? Apa yang dilakukan? Apakah strategi dan taktik juga semuanya? Atau membuat konten di Instagram aja? Saran saya, sebagai brand owner, Anda harus memikirkan benar-benar buat strategi brandnya seperti apa, kemudian nanti strategi marketingnya seperti apa. Dan ingat bahwa semua ini didasarkan pada riset terlebih dahulu. Anda yang paling tahu siapa target konsumen Anda, ya kan? Usaha skincare bagaimana caranya ya, dan harus kemana. Nah, ini udah sering banget saya bahas ya di video-video di YouTube sebelumnya. Anda bisa lihat di sana. Atau kalau misalnya mau pingin cepet ya, ikut Beauty Biz Masterclass gitu ya. Mau bikin produk dan bahan-bahannya dari produk lain boleh nggak gitu. Oh misalnya ini mau bikin produk yang isinya sama dengan produk yang lain ya. Ya itu bisa aja gitu. Ini kan yang seperti yang saya jelaskan ya, ini namanya kan produk benchmark. Jadi kalau misalnya Anda punya produk yang Anda suka banget terus pengen bikin kayak gitu, bisa aja. Jadi ini namanya produk benchmark kan gitu, untuk minta dibuatkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya produk benchmark ini adalah produk import ya, atau multinational company, mungkin tidak akan pernah sama gitu. Hanya mungkin 70-80% dan gak akan pernah sama karena teknologinya juga. Karena ingat bahwa walaupun produk itu isinya sama, misalnya AHA, masing-masing AHA itu kan suppliernya yang berbeda-beda, jadi belum tentu sama. Tapi harus diingat juga bahwa Anda nggak bisa tuh namanya repack. Jadi misalnya Anda mau bikin produk seperti produk A, kemudian Anda beli kemasan sendiri, kemudian Anda kasih label nama sendiri, isinya produk A itu sebenarnya ilegal karena tidak ada izin edar BPOM. Kemudian Anda bilang, tapi kan produk A ini sudah ada izin edar BPOM. Lah, kan namanya atas nama si A, bukan atas nama Anda gitu. Sementara produk A ini sudah melewati proses di BPOM, bahwa BPOM menilai bahwa ini sudah memenuhi standar gitu kan ya, memenuhi standar keamanan, sehingga dikeluarkanlah izin edar BPOM. Label Anda kan belum pernah masuk ke BPOM gitu ya. Jadi pastikan itu ya. Jadi walaupun misalnya produk A itu sudah ada izin edar BPOM, kemudian Anda bikin sendiri, isinya sama, terus Anda labelin sendiri, ini ilegal. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah punya brand sendiri, sudah banyak yang coba. Ini maksudnya merek kali ya, merek kan ya. Tapi belum dipasarkan, nah baru dicobakan ke teman-teman terdekat dan keluarga, dan hasilnya memuaskan. Bagaimana solusinya? Solusinya dibuat legal gitu. Jadi ya tadi ya prosesnya ya, jadi saya nggak akan jelasin lagi step by stepnya seperti apa. Intinya adalah semua produk sebelum diedarkan harus punya izin edar BPOM.
apapun isinya, siapapun yang bikin, nggak peduli, pokoknya harus punya izin edar BPOM. Sudah punya brand sendiri, namun makin lama salesnya semakin menurun karena ada banyak persaingan. Tipsnya bagaimana ya agar bisa bangkit? Apa benar sales turun itu karena banyaknya persaingan gitu? Kalau misalnya semakin banyak kompetitor, berarti kan bisa dilihat bahwa market ini masih bagus ya, kemudian potensinya juga masih besar gitu. Nah, namun perlu dilihat, kalau misalnya Anda sudah jalan bisnisnya, kemudian stuck, harus dievaluasi internal eksternal. Saya sudah pernah membahas ini ya, saya taruh linknya di atas atau di deskripsi di bawah ini. Anda harus evaluasi dulu, jangan menyerah dulu. Apakah sudah tahu belum positioningnya itu seperti apa nih? Kemudian target konsumennya seperti apa? Bahkan kebiasaannya kita tahu. Kemudian apakah strategi komunikasinya sudah benar atau belum? Kemudian apakah Anda sudah menawarkan kepada target konsumen yang tepat? Terus kemudian selama ini Anda evaluasi nggak untuk orang-orang yang sudah beli produk Anda di pertama kali launch gitu? Aktivitas marketing punya nggak selama 1 tahun ke depan? Itu dulu sementara ya untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab hari ini. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, silahkan masukkan di komen berikut ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.